Mulai aja Bu, nggak apa-apa. Oke Ibu, baik Ibu, terima kasih. Sama. Sudah siap? Sudah Bu? Ya, 1, 2, 3. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, giliran siapa hari ini yang pimpin doa? Davin ya? Silakan Ibu Davin. Di sini. Oh, di depan. Oke, semuanya kita berdiri bersama-sama. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kita sedang Kristus Yesus seluruh dunia bersama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih karena Kau sudah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Semoga kami dapat mengikuti semua pembelajaran dengan baik dan dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, semua bernyanyi dengan semangat ya, karena itu adalah sebuah penilaian juga untuk melihat kecintaan kita terhadap negara kita dan hasil lagu nasional. Untuk itu, Ketua kelas nanti akan pimpin untuk hormat bendera ya. Semuanya pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Bendera yang api dari serang mengusir pangeran tentu kita menang. Bergerak serta menerjang silakan duduk semuanya. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai metabolisme, baik itu respirasi maupun fotosintesis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi mengenai materi genetika. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu, melihat kondisi sekarang ini banyak yang sakit karena flu, demam, pilek. Jadi berhubung dengan COVID-19 sepertinya naik kembali, maka saya akan menghimbau kembali untuk kita semua, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita ya. Jadi dari rumah kita usahakanlah sarapan supaya lebih kuat di rumah dan juga imun kita juga lebih kuat ya.
Karena kemarin saya lihat infonya ada sekitar 30 siswa yang nggak masuk karena flu demam. Jadi jangan sampai kita juga ikut diserang. Maka dari itu baik kita untuk menjaga kesehatan kita semuanya dan jangan terlalu rapat-rapat dengan temannya kalau lagi ngobrol santai ya, dihindari berpeluk-pelukan ya. Oke, supaya menghindari kontak fisik. Nah itu ya. Kemudian berikutnya kita akan pretest terlebih dahulu ya. Jadi pretest ini untuk melihat kemampuan awal kalian sebelum kita lebih lanjut dalam belajar mengenai materi genetik. Untuk itu siapkan pulpennya. Saya akan bagi soalnya dan silakan ditutup bukunya. Baik, nanti jawaban soal ini kamu langsung kerjakan di sini ya. Di bawahnya tulis yang rapi. Baik, silakan dicek soalnya, kemudian dikerjakan di bawahnya, tulis jawab nomor 1 ya. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Bagi yang sudah selesai nanti silakan angkat tangan supaya saya bisa mengambil hasilnya. Masih ada waktu lagi ya.
Gloria. Ada yang sudah selesai? Oh, Angel Gloria. Saya apa aja lah, biar aja jadi kalau mereka udah siap, dan sebetulnya yang pertama, pengunjung pertama tadi nggak kuat saya. Nanti si Angelnya aja sih kemarin, ya. Pak Idramnya ada. Semua gitu aja ya, kayaknya sampai nggak kuat saya bercanda. Ya, ya Kak. Yuk. Lagi. Saya kan belum tepat. 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Untuk itu, silakan dikumpulkan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan peserta didik yang sedang mengajar di dalam kelas. Pemberitahuan untuk peserta didik yang belum pas foto, sekarang turun ke UKS untuk pas foto lanjutan. Sekali lagi untuk seluruh peserta didik kelas 10 yang belum pas foto, sekarang ke UKS di Pak Faisal. Terima kasih. Oke, baik, pretestnya sudah selesai. Oh ya, ketua kelas kita mana? Ketua kelas, absensi kita hari ini hadir semua.
hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Baik, karena kita sudah selesai melakukan pretest, kemudian berikutnya, hari ini Ibu harapkan kalian melalui pembelajaran kita hari ini, masing-masing kalian semua nanti bisa menjelaskan apa itu DNA, kromosom, kemudian apa bedanya DNA dengan RNA. Ya, kemudian bagaimana sih hubungan antara DNA, kromosom, RNA dalam pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Nah, jadi itu yang Ibu harapkan yang bisa kalian tangkap nantinya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk pembuatan replika DNA itu akan kita tampilkan besok ya. Karena kalian juga sudah melakukan itu beberapa minggu yang lalu dalam bentuk project ya. Nah, lalu yang berikut pertanyaan Ibu. Coba semuanya memperhatikan ke slide ya. Oke, yang di belakang silakan diperhatikan, kemudian dibaca dalam hatinya. Oke, ini yang menjadi pertanyaan saya. Setelah kamu melihat kedua gambar ini, baik laki-laki maupun perempuan, pernah nggak sih kalian berpikir mengapa warna kulit kita, tinggi badan, jenis rambut, bentuk wajah, kita ini nggak ada miripnya dengan artis-artis yang ada di sini. Tapi kita itu mirip sama orang tua kita. Kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan kasus ini? Ada yang bisa jawab? Oke, angkat tangan. Sebutkan dulu namanya. Adalah Bu, absen 3. Jadi yang mengatur itu ada genetik, Bu. Genetik itu di bawah sama kromosom. Jadi kenapa kita tuh gak sama kayak artis tapi malah sama kayak orang tua kita, karena gen yang kita dapat itu ya dari orang tua kita, bukan dari artis itu. Otomatis tinggi badan, kulit, bentuk rambut, sama bisa jadi sifat itu menurun ke anaknya juga, bukan itu gen dari orang tua, bukan dari artis. Oke, bagus, tepuk tangan buat Ariel. Satu orang lagi, ada yang pengen memberikan tanggapannya selain dari Ariel? Ada yang bisa? Richie ya? Oke. Siapa? Randy. Oke, Randy ya. Silakan Randy. Oke. Karena bayi yang dilahirkan itu memperoleh kromosom dari ibunya dan juga kromosom di tengah ayahnya. Dan tidak mirip dengan artis karena kita bukan dilahirkan dari artis, kita dilahirkan dari orang tua. Dan salah satu faktor pemiripan yang lain itu adalah gen. Gen itu kan bagian dari kromosom ya, dan mengendalikan si genetis organisme. Nah, gen itu diwarisi dari induk ke anak gitu. Jadi pas pewarisan itu terjadi proses reproduksi dan terjadi penyatuan gen yang menentukan karakteristik anak. Sudah? Oke. Tepuk tangan buat Randy. Sudah bisa dijawab dan itu benar ya, karena adanya hubungan gen antara orang tua ya dengan anaknya. Jadi nggak akan mungkin kita mirip dengan artis favorit kita, sementara hubungan darah kita dari orang tua, tidak ada hubungan gennya. Jadi kita diwarisi orang tua gen, baik itu jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, ataupun bahkan sifat kita badannya. Nah, coba kita cek pemahaman kita ya sebagai pengantar. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cilita.
Genetik memegang peranan penting dalam proses. Oke, baik. Jadi melalui tampilan video singkat tadi sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik tadi, ya. Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab sama 2 orang temanmu dan itu sudah benar ya. Dan kemudian video itu untuk menguatkan jawaban teman kalian yang sudah diberikan tadi ya. Nah, berikutnya ini yang di depan tampilan ini adalah kegiatan perencanaan proyek membuat replika DNA yang sudah kalian kerjakan 2 minggu ya, dan sudah kalian selesaikan saya lihat ya, karena kalian melakukannya kemarin di bawah pengawasan saya. Jadi itu proyek yang sudah kalian buat itu besok akan kalian tampilkan ya dalam bentuk presentasi. Jadi besok akan kalian bawa hasilnya di sini dan akan kalian presentasikan ya. Oke, baik. Berikutnya, Ibu akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok ya, seperti kelompok dalam proyek yang sudah kalian lakukan, supaya Ibu membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk itu, kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, ini LKPD akan saya bagikan. Untuk instruksinya dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 hanya mengerjakan kelompok 1 saja, kelompok 2 mengerjakan kelompok 2 saja. Demikian juga kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti jika ada yang kurang jelas, saya akan datang ke meja masing-masing kelompok untuk menjelaskan yang mana yang kurang dipahami ya. Oke, untuk itu saya akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, ini untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, yang barisan ini ada kebelakang, supaya bisa. Nah, demikian juga dengan barisan yang pertama ini, silakan ada ke belakang. Yes. Oh, iya. Ada ke belakang. Kamu ada ke belakang. Untuk kelompok 2, jangan lupa ditulis nama kelompoknya sama anggota kelompok ya. Itu yang ada di belakang. Ini namanya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana tadi? Ini sama ini ya. Kelompok 3.
Tapi karena kalian ada dua, boleh dua orang misalnya ini satu orang yang baca, satu orang lagi misalnya yang ini di belakang boleh. Kalau nggak mau di depan, belakang itu boleh. Walaupun belum tuju ke tempat si Gloria, nggak enak badan. Nanti ke ini aja lah, dia butuh kemari ya. Bentar ya. Duduk aja. Kayaknya mau pulang aja, nggak ada. Siapa itu si Gloria itu. Sudah jadi apa namanya daftar. Sudah dapat ini daftar tanggal. Jadi apalah siap-siap aja lah. Kemarin itu jadi nah, kayak mana berapa katanya namanya terus kayak mana bahasanya di saat nggak sehat ada yang di saat itu yang kemarin ada
Nanti karena dia saya dengan pasangannya dan dia dia tak kawan pakai ya nanti kalau nanti keluar bilangnya kalau misalnya dia selesai dia lebih bisa tadi ada jadi belum nggak bisa terus ke sana karena saya kan tetap peneliti pertahanan ya. Dan nanti habis ini mau apa mau balik habis bisa mungkin banyak nah jadi kemana kita di standar kayak mana maksudnya udah begitu semuanya jurnal tapi dia paling ini ya cek ya sepertinya sama ini ya ada itu asal pasti It's time to have the first break. Saatnya istirahat pertama. It's time to have the first break. Saatnya istirahat pertama.
Oke, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Dikit lagi ya? Kelompok 3? 4? Nah, oke, berarti tersisa kelompok 2. Kita tunggu ya kelompok 2 biar nanti semua.
Kelompok 2 sudah selesai. Hasil kegiatan diskusi kalian bersama teman kelompoknya. Untuk itu, kelompok pertama silakan lanjutkan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan kami adalah, pernahkah terbersit di pikiran Anda, mengapa Anda memiliki rambut keriting, sementara ayah dan ibunya rambutnya lurus? Mengapa terjadi hal demikian dan apakah alasan yang menjadi faktor? Jawaban kelompok kami adalah berhubungan dengan genetik. Genetik itu ilmu mengenai keturunan atau mengenai gen yang diwariskan dan perbedaan yang ditemukan dalam makhluk hidup. Nah, masing-masing dari kalau makhluk hidup itu sel telur dan sel sperma, dia akan membawa gen yang akan diwariskan pada keturunannya atau anaknya. Nah, gen yang dibawa oleh si sperma dan telur ini ada yang gen dominan atau resesif. Nah, gen dominan ini gen yang tampak pada ayah dan ibu, tapi tampak juga pada anak-anaknya. Namun, gen resesif adalah gen yang tersembunyikan dari orang tuanya dan kadang-kadang muncul ataupun menghilang. Nah, pada kasus ini si anak ini bisa saja dia mendapatkan gen resesif dari orang tuanya, di mana orang tuanya rambut keriting, tapi sedangkan anaknya rambutnya lurus. Jadi dia menerima gen resesif dari orang tuanya. Nah, ayah dan ibu ini rambutnya kan lurus. Dia bisa mempunyai anak yang rambut keriting kalau si ayah dan ibu ini mempunyai gen yang membawa sifat keriting. Itu orang tua ini memiliki genotip heterozigot. Apakah ada pertanyaan kelompok saya? Tidak ada, terima kasih atas. Terima kasih. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 membacakan hasil. Iya. Tolonglah panggilkan persepsi. Siapa namanya? Masih belum. Enggak bilang aja mau pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan tadi kami berhasil membahas tentang apa saja perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi pertama itu ada perbedaan pertama ada di ciri-ciri molekul gulanya. Pada DNA itu molekul gulanya itu berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu berupa ribosa. Kalau pada penampilannya, DNA itu gampang diingat, dia bentuk double helix atau ada. Dengan pada RNA itu hanya sebuah benang spiral. Jujur saja ada perbedaan pada basa nitrogen dan pasangannya. Pada DNA, basa nitrogennya itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pasangannya itu adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Kalau RNA itu sama juga dengan perbedaannya hanya pada timin. Jadi pasangannya juga sama, di mana adenin dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Kalau fungsinya, DNA itu berfungsi sebagai replikasi informasi genetik dan juga transfer informasi genetik. Sedangkan pada RNA itu hanya membawa informasi genetikanya. Dan untuk lokasinya, DNA itu terletak di nukleus sel dan di mitokondria, sedangkan RNA terletak juga di dalam nukleus sel, dan juga terletak di sitoplasma dan juga ribosom. Ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok kelompok berapakah jumlah nukleotida yang membangun benang DNA tersebut? Silakan, ayo.
kelompoknya bergabung ya di dan Sebutkan komponen tugasnya ya. Basa nitrogen akan dibagi menjadi dua. Sesudah selesai presentasi nanti silakan saja beralih ke kuring pasangannya adalah sitosin berikutnya gula pentosan itu mengandung kelompok yang lain akan menentukan dan kelompok dua nanti akan memberikan jawaban. Itu adalah untuk membangun kelompok untuk membuat sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Oke, kelompok terakhir, kelompok terakhir. Ya. Perkenalkan, saya Proapin dari untuk kelompok 4. Jadi kali ini saya akan membahaskan tentang soal yaitu ada gambar, terus ada soalnya itu gabungan rantai tersebut. Nah, ketahui jika soal itu 1 dan 2 dan 3 adalah guanin, sitosin, dan timin. Bagian 5, 6, dan 7 adalah kalau tadi si kelompok 4 sudah jelaskan kalau ausin pasangannya dengan timin, sitosin dengan guanin. Nah, terus di sini soalnya kan 1, 2, 3 itu sudah ketahui adalah guanin, sitosin, dan timin. Jadi untuk di soal ini 1 dan 5 berpasangan, 5 adalah sitosin, 2 dan 6 berarti 6 adalah guanin, dan 3 dan 7 adalah 7 adalah ausin. Setelah itu soal selanjutnya ada gambar, terus tarik dan tempatkan gambar sesuai dengan pernyataan yang tepat. Kemudian buatlah keterangan pengertian masing-masing dari gambar. Ada namanya akrosentrik, itu yang bentuknya itu sentrometernya lebih dekat ke salah satu ujung kromosomnya yang ini. Terus yang kedua ada submetasentrik. Nah, submetasentrik itu sentromernya itu tidak terletak di tengah, sehingga kedua lengan ini tidak sama panjang. Itu yang ini. Terus yang ketiga itu ada telosentrik. Sentromernya itu terletak pada ujung kromosom, sehingga kromosomnya hanya ada 1 lengan. Itu yang ini. Yang kedua itu ada metasentrik. Nah, sentromernya itu tetap di tengah kromatid, sehingga membagi istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ending in 5 minutes. Yes, apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok ini, terima kasih. Anak itu ibu kesini. Oke, baik. Karena berhubung tadi masing-masing kelompok sudah menjawab dan membahas seputar soal atau orientasi masalah yang ada dalam RKPD, maka coba kita perhatikan slide yang di depan. Sudah diperhatikan? Nah, di kelas 11 kamu kan sudah belajar tentang sel. Nah, kira-kira kalau melihat dari gambar ini termasuk sel hewan atau sel tumbuhan? Ayo lihat bentuknya. Hewan atau tumbuhan? Hewan, betul ya. Jadi ini hewan. Lalu di dalam sel terdapat namanya inti atau nukleus. Kemudian di dalam inti itu terdapat namanya kromosom, itu gambar kromosom. Lalu sampai ke sini dia di dalam kromosom terdapat DNA. Kemudian di dalam DNA ini ada namanya basa nitrogen yang terdiri dari klorin dan inti. Biasa kalau pada DNA itu ada pasangannya. Jadi berpasangan dengan siapa di DNA? Timin. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, di sini mereka berdiri. Jadi inilah hubungan antara kromosom DNA. Jadi dalam kromosom terdapat DNA. Dalam DNA ada lokus ya, tempat mereka
gen apa? Banyak, tergantung gen mana yang akan karena macam-macam di dalam itu. Ya. Kemudian coba kita dengar lanjutan video yang tadi. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cerita. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa saya bersama Cerita. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cerita. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa saya mirip orang tua saya? Kenapa nggak mirip sama artis favorit saya aja, seperti artis Hollywood mungkin, artis Korea, atau yang lainnya? Nah, pertanyaan kamu itu akan terjawab melalui pembelajaran kita kali ini, yaitu materi hereditas. Simak penjelasan video berikut ini dengan baik-baik ya. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri antara kita dan teman-teman kita. Mungkin ada teman kita yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada diri kita akan muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Membahas mengenai bentuk-bentuk kromosom. Kita sebelumnya sudah memahami bahwa kromosom yang telah mengalami duplikasi akan memiliki bentuk seperti huruf X. Dan jika tidak mengalami duplikasi, maka akan berbentuk seperti ini. Di bagian tengah ada bagian yang dinamakan sentromer yang merupakan tempat melekatnya lengan-lengan kromosom. Nah, berdasarkan letak sentromer inilah, maka kromosom pada makhluk hidup dibagi menjadi 4 tipe, yaitu metasentrik, submetasentrik,
akrosentrik, dan telosentrik. Pada metasentrik, sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Pada submetasentrik, sentromernya berada sedikit ke bagian atas lengan kromosom. Pada akrosentrik, sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Dan pada telosentrik, sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Dan telosentrik inilah yang tidak ditemukan pada kromosom manusia. Jadi, ke-23 pasang kromosom yang dimiliki oleh manusia terdiri dari bentuk metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Dan yang harus diingat, bentuk kromosom akan terlihat jelas pada bagian nukleus saat sel melakukan pembelahan. Jika tidak mengalami pembelahan, maka di dalam nukleus kromosom akan terlihat seperti benang-benang kusut yang dikenal sebagai nggak bisa. Karena dia belum siap. Ternyata antara DNA dan RNA perbedaan mendasar yang meliputi nama, bentuk dan ukuran, struktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditemukan, fungsi, dan jenis DNA dan RNA. Yang sama yaitu kepanjangan nama dari DNA dan RNA. Adapun kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonucleic acid, sedangkan kepanjangan dari RNA yaitu nucleic acid. Perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk rantai ganda atau yang lebih dikenal sebagai double helix dengan ukuran yang lebih panjang, sedangkan RNA memiliki bentuk rantai tunggal atau mahasiswa. Iya, Iya. Kadang-kadang orang ini kan kayak nggak apain kita gitu loh. Kita nggak ada kerjaan. berdasarkan Udah itu ini lagi kalau tempat kami di tempat kami kan sukanya ganti-ganti jam. Udah dibilang, udah dibilang janganlah sampai ini kita sama-sama ada kerjaan. Jangan tiba-tiba enggak tetap ikan dalam malas habis itu pas refleksi nggak mau lagi catat, biarin aja sukanya lah situ. kalian akan menemukan pada 3 organel sel, yaitu pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan pada nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan yang keenam adalah berdasarkan fungsinya. DNA berfungsi sebagai informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA hanya berperan pada proses sintesis protein saja. Dan perbedaan yang terakhir adalah jenis DNA dan RNA. DNA memiliki 2 jenis, yaitu terdiri dari DNA template dan DNA anti-template. Sedangkan RNA memiliki 3 jenis, yaitu mRNA, rNA, dan tRNA. Mengenai jenis-jenis ini akan dibahas tuntas pada video mengenai sintesis protein. Oke, segitu aja mengenai perbedaan DNA dan RNA. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Tadi kalian sudah menyaksikan apa saja yang menjadi penguatan atas jawaban-jawaban dari soal yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Oke, baik. Oke, saya mau menegaskan kembali mengenai gambar yang ini ya. Jadi ini adalah sebuah gambar dari kromosom, di mana jumlah kromosom pada manusia kita tahu itu berapa pasang?
Jumlah kromosom manusia, Ariel? 23 pasang. Atau setara dengan berapa buah? 40? Iya, 46. Ya, itulah jumlah kromosom pada manusia. Seperti inilah bentuk kromosom dalam tubuh kita. Jadi di dalam kromosom ini ada namanya lokus-lokus yang bulat-bulat hitam, itu disitulah gen nempel yang namanya DNA yang berfungsi untuk mewariskan sifat nanti ke keturunannya. Jadi di dalam lokus, ya, di dalam lokus yang bulat-bulat ini. Jadi kromosom juga tadi bentuknya juga macam-macam ya, berdasarkan letak sel kromosomnya. Nah, kemudian ini namanya sentromer ya. Ini namanya kromatid, ini kromia, kemudian ada matriksnya. Lalu ujungnya itu dinamakan dengan telomer yang ini, sedangkan yang sebelah sana disebut dengan satelit. Oke. Oke, ini tadi yang sudah disebutkan. Jadi ini gambarnya ya. Kalau dia metasentrik, ini berarti sentromernya itu persis membagi dua bagian yang sama, lengan kanan dan kiri. Modelnya boleh seperti ini, boleh juga ke atas. Kemudian kalau dia submetasentrik, gambarnya seperti ini, di mana ini sentromernya dia sudah sedikit sehingga ini lengannya tidak panjang lagi. Ini lebih panjang sedikit dibandingkan satu lengan. Sedangkan akrosentrik ini satu lengannya semakin pendek. Sedangkan telosentris itu hanya satu lengan saja. Jadi inilah macam-macam dari kromosom yang tadi. Oke. Kemudian coba diperhatikan ini berdasarkan fungsinya. Jadi ini ada kromosom tubuh, itu disebut dengan istilah autosom. Lalu ada kromosom seks atau yang disebut dengan gonosom. Kalau kromosom tubuh berarti itu nanti akan berfungsi untuk mengendalikan sifat tubuh. Sedangkan gonosom itu untuk menentukan jenis kelamin. Kalau perempuan berarti simbolnya apa? XX atau XY? XX. Kalau laki-laki? Oke. Maka ini ada tipenya ya, tipe kromosom yang haploid. Kalau dia haploid berarti ini dia 22A. Setiap ada G-nya berarti dia ada ini yang perempuan untuk untuk diploid dia 22AA. Jadi dia yang virus, karena satu tuh yang datang dulunya. Biasanya kan mereka nggak diantar-antar, kan? Jadi kalau kita ditanya nih, apa sih hubungan antara gen, DNA, ini kita tahu ya, tadi sudah disebutkan bahwa gen adalah unit terkecil untuk sifat manusia. Komponen gen itu terdiri dari DNA dan histone. Di mana itu di lokus-lokus yang tadi pada kromosom. Jadi ternyata gen itu ada macam-macamnya. Ada yang berdasarkan keaktifannya, ada yang ekspresif, ada yang tidak ekspresif, atau seperti yang lain. Ada yang dominan atau kuat dan ada yang resesif. Kan ada yang setengah dominan. Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran kita hari ini, baik dari diskusinya tadi ataupun dari video tadi. Untuk itu, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang bisa kalian tangkap kira-kira. Oke, kesimpulan yang pertama, apa itu gen, berapa jumlah kromosom manusia, dan bagaimana hubungan antara gen dan DNA dalam menentukan pewarisan sifat. Ada yang bisa? Oke, silakan. Maaf lah ya Ibu.
Apa kurang sehat? Pak Idram udah tadi, udah datang. Pak Idram saya sampai Hercules belum datang. Pak Musti tadi jadi kata Pak Idram lanjutkan. Tadi udah nanya ibu dia enggak? Ibu Pak Idram. Pak Idram belum ada ke ruangan. Enggak ada nanya siapa yang ini ya. Nah, ya udahlah, kita mulai. Dia halaman apa namanya? Aduh, Mas. Facebook. Itu materi genetik yang RNA tadi. Oke, siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Oke, silakan. Sebutkan namanya. Vincent. Ya, silakan Vincent. Perbedaan DNA dan RNA ya? Iya. Perbedaan itu tadi dari kita dapat molekul-molekul itu dari glukosa dan kalau RNA itu ribosa. Kepanjangannya juga dari pasti beda, di mana DNA itu kepanjangannya deoksiribosa nukleoid asid dan RNA itu ribonukleoid asid. Ada perbedaan juga di penampilannya sangat jelas, itu di mana DNA itu berupa rangkaian helix yang panjang dan kalau RNA itu berupa benang spiral sendiri dan dia pendek. Basa nitrogen dari DNA itu ada adenin, guanin, sitosin dan timin, dan pasangannya itu biasa ada, dan pasangannya adalah adenin dengan timin serta sitosin dengan guanin. Dan pada RNA itu ada adenin, guanin, sitosin dan urasil, di mana pasangannya itu ada adenin dan urasil, dan juga guanin serta sitosin. Berbeda juga perbedaan pada fungsinya, di mana tadi dijelaskan bahwa DNA itu digunakan sebagai replikasi informasi genetik dan transfer informasinya, sedangkan RNA itu digunakan untuk membawa informasi genetika tersebut. Lokasinya juga berbeda, di mana DNA tadi bisa dapat di nukleus dan mitokondria, tetap kalau pada RNA itu kita dapat di sel, sitoplasma dan juga ribosom. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan buat Vincent. Oke, ini tadi yang sudah dijelasin sama Vincent ya. Jadi di sini kalian bisa melihat apa saja bedanya DNA dan RNA ya. Boleh dari letaknya DNA bisa kalian lihat sendiri ya. Nukleus, mitokondria, kemudian kloroplas. Kemudian fungsinya DNA buat apa, RNA buat apa. Rantainya siapa yang ganda, siapa yang tunggal, silahkan dilihat. Lalu basa nitrogennya, gula pentosa, kadarnya, kemudian jenisnya juga bermacam-macam ya. Oke. Nukleotida. Oke, ya. Nama saya Abbas. Komponen penyusun nukleotida itu ada 3. Yang pertama basa nitrogen. Basa nitrogen itu dibagi menjadi 2, yaitu ada purin sama pirimidin. Kalau purin itu adenin dan guanin. Kalau pirimidin itu sitosin dan timin. Terus ada gula pentosa sama glukosa. Oke, tepuk tangan buat yang terakhir. Tadi kita sudah melihat bentuk kromosom. Ada berapa jenis bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ada 4, apa saja? Ada metasetris, ada submetasetris, ada apodentris, sama telomeris.
Oke, betul ya. Tepuk tangan. Oke, jadi bentuk dari kromosom tadi sudah bisa kalian lihat sendiri ya. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada apocentric, dan juga telosentrik ya. Jadi dengan demikian saya rasa kalian sudah memahami hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi genetik. Besok kita akan bertemu kembali dan sekaligus mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat ya selama 2 minggu. Nah, besok dibawa alatnya dan diperagakan di depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya kalian ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Satu orang yang pimpin doa penutup mungkin ke depan, silakan. Sudah dapat ya. Silakan berdiri. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kita sudah ditulis Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih karena Kau sudah membimbing kami dalam pembelajaran pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami agar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba siapkan untuk istirahat. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih akan istirahat. Boleh kembali. TKPD-nya silakan ditinggal di mejanya ya. Ibu, itu tomatnya ini kan? Oh iya, 7 juta. Sudah selesai. Pagi Ibu. Sudah selesai Ibu. Oke, kalau sudah boleh selesai, saya. Boleh Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Thank you.